Bukankah Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, andai kata engkau melakukan kesyirikan, semua amal solehmu gugur. Batal semuanya. Hangus semuanya. Walau ini Nabi. Nabi gak mungkin melakukan kesyirikan. Allah ingin menunjukkan bahaya kesyirikan ini. Sekelas Nabi pun, kalau melakukan kesyirikan, gugur semua amalannya dan akan menjadi orang-orang yang merugi. Makanya dalam beribadah kita itu, dalam melakukan sebuah ritual, mau tolak bala, mau syukuran, mau apa, engkau punya nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar engkau terhindar dari kesyirikan dan terhindar dari bid'ah, ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dengan dalih melestarikan kearifan lokal. Apakah antum pikir orang-orang musyrikin tidak punya kearifan lokal? Punya. Makanya yang arif itu dilestarikan. Yang arif. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi yang baik-baik itu disempurnakan, dilestarikan. Yang buruk ditinggalkan. Yang buruk ditinggalkan, bukan dilestarikan. Yang mungkar dihindarin. Orang-orang musyrikin punya ritual mereka menaruh yang namanya senjata itu di pohon. Digantung di pohon-pohon supaya sakti, supaya semakin manjur pedang-pedang mereka. Orang-orang musyrikin sempat minta, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat." Orang-orang yang baru masuk Islam, afwan. Penduduk Mekah yang baru masuk Islam ketika melihat masa jahiliyah mereka, ada pohon yang digunakan untuk pohon keramat lah buat mereka. Maka mereka minta supaya dibikinkan pohon yang islami. Itu pohonnya orang musyrikin, kita punya pohon umat Islam. Jadi ritualnya beda. Tapi pohon juga lah. Untuk gantung-gantungkan senjata mereka. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar, inna hasanan. Ya Allah, kalian itu benar-benar berkata seperti yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ketika melihat ada orang menyembah berhala, apa kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Bikinkan buat kami sesembahan seperti sesembahan mereka. Alaysallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup, Allah mencukupi hambanya? Sudah cukup Allah. Maka kalau dikatakan saudara-saudara kita yang mungkin masih melakukan ritual-ritual yang seperti disebutkan tadi, ya, punya sesajen ke lautan, ya, macam-macam mereka kerjakan, memohon kepada selain Allah dengan dalih, ya ini kan kearifan lokal. Ingat, yang arif itu yang sesuai dengan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Itu arif. Yang bertentangan dengan itu namanya mungkar. Bukan kearifan lokal, tapi kemungkaran lokal. Bukan dilestarikan. Ada orang yang dari dulu kerjanya main judi. Di beberapa tempat yang kerja perempuan, yang laki-laki bermain judi. Itu dari dulu tradisi dan budaya mereka. Apakah kita akan biarkan? Oh ya enggak Ustaz, itu mungkar. Ya, apa ukuranmu? Mengatakan itu mungkar. Akalmu? Perasaanmu? Engkau muslim apa bukan? Atau wahyu yang Allah turunkan? Kalau bicara bakar menyan jamaah, ya, ini mungkin perlu diluruskan. Ya, menyan ini sebenarnya getah pohon yang digunakan sebagai pewangi ruangan. Selain juga digunakan untuk ritual orang-orang musyrikin. Mungkin antum berpikir, orang-orang Mekah itu ketika mereka jualan ke Syam, mereka jualan apa sih? Di antara yang mereka jual itu kemenyan, yang kedua kulit
karena mereka banyak berternak ini itu, kulit itu dijual sama mereka. Dan kemenyan. Nah, salah satu kemenyan itu untuk ritual ibadah mereka. Tapi hukum sebenarnya membakar kemenyan itu, terus terang, ana di rumah bakar kemenyan. Dan ana punya kemenyan, ana makan. Ada kemenyan itu dimakan namanya luban. Untuk tulis nanti L-U-B-A-N, luban. Itu kemenyan yang untuk supaya bau mulut ini hilang. Mewangikan mulut. Mencuci gigi, namanya luban. Dan ada yang dibakar untuk pewangi ruangan. Kadang-kadang campur sama parfum, itu jadinya dupa. Maka kalau membakar kemenyan untuk mewangikan ruangan, ahlan wa sahlan. Tapi kalau membakar kemenyan sebagai bentuk ritual, kepada siapa kau sedang beribadah? Maka tugas kita ketika melihat saudara-saudara kita seperti itu, ya kita berdakwah, ajak kepada mereka untuk memahami la ilaha illallah, untuk memahami Muhammad Rasulullah. Kita semua sama-sama beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ikuti keduanya. Bukan menyelisihin aturan keduanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.